ini ya yang sampai mengapa saya sekarang ini masih alhamdulillah diberi kekuatan baca Al-Quran untuk Bapak Ibu ya. Itu ya minimal 1 juz 1 hari. Kalau dalam pidana itu mencari yang namanya kebenaran material. Material. Kalau perdata mencari kebenaran formil. Bukannya hukum itu hitam dan putih bagi dia menurut maksudnya. Ya. Kan yang penting sudah ada tangan-tangan di awal. Nggak bisa. 1320 tentang KUH Perdata. Tentang sahnya perjanjian kan ada 4. Ini kok yang meretas kok. Yang dihukum. Nah, bandarin di ngono. Iya. Nah, itu kan anunya. Pertanyaan yang substansinya di situ. Kok bandar lapor gitu kan. Memang dalam pidana itu ada delik. Ada delik formil, ada delik aduan. Kalau delik formil itu nggak usah. Tidak usah ada yang lapor, polisi bertindak sendiri. Itu di sini namanya The Dr. Solihuddin, profesional lawyer. Di sini itu tagline saya adalah najis memenangkan perkara dengan cara nyogok. Oke, apa kabar? Selamat pagi ya. Selamat pagi. Ini kita pagi-pagi banget. Pada saat pagi banget ya. Baru kali ini shootnya pagi banget kayaknya ya. Ya sama kita podcast. Oke, selamat lagi nih. Jadi jumpa lagi teman-teman Victorian. Kali ini kita podcast dengan lawyer yang paling keren Semalang Raya. Amin. Dan sudah melalang buana kemana aja. Beliau bukan hanya lawyer atau praktisi, tapi beliau juga ini adalah akademisi. Wow. Jadi dua-duanya diambil semuanya lahannya ini. Siapa sih ini, Pak? Nah, Reng Madura. Dr. Solihuddin SH MH. Jadi beliau tinggal satu lagi step profesor nanti. Masih on the way. Apa kabar Pak? Panggilannya apa enaknya Pak? Pak Solihuddin? Kalau di YouTube biasanya The Doctor. Oh, The Doctor. Ada YouTube juga Pak? Nah di teman-teman. Ya saya panggilnya, saya paling terkenal The Doctor. The Doctor. Oke, kita panggil The Doctor. Oke, siap. Gimana kabarnya The Doctor? Alhamdulillah baik. Mas Imam ya alhamdulillah lah. Selalu diberi kesehatan. Saya dengar habis ini mau ke Jakarta lagi keliling. Ya, karena ada kasus di Jakarta, ada kasus di Brau Kaltim, sehingga setiap minggu itu biasanya minggu sudah ke Jakarta karena sidangnya Senin di Jakarta, baru Selasa ke Brau, baru Rabu itu sidangnya di di Brau Kaltim, baru Rabu saya malam pulang, Kamis biasanya juga ada sidang di PT UN Surabaya. Jadi kalau di luar biasanya saya yang hadiri, tapi kalau untuk di Malang itu ada tim di lawyer di kantor di associate saya. Oke. Bapak biasanya lawyer kan ada ini organisasinya. Peradi masuk mana? Saya Peradi RBA, kebetulan menjadi ketua bidang perundang-undangan DPN Peradi Pusat. Nah, ini sebelum kita ingin tahu dulu Pak, saya juga agak lupa ingat. Peradi ada berapa sih Pak? Kalau sekarang ada 7 kayaknya. Wah, sudah 7. Peradi apa aja Pak? Jadi yang terkenal itu nama yang terkenal. Ada Peradi Suhu itu Utuh Hasibuan. Ada yang wakil menteri ini. Wakil menteri. Ada Peradi RBA, Rumah Advokat Bersama. Ya saya bernaung di situ. Ketuanya siapa itu? Dr. Luhut Pangaribuan. Oke. Mantan Direktur LBH. Terus ada juga Peradi Jennifer istilahnya gitu. Jennifer itu yang PDIP ini? Ya. Oh itu sendiri aja lagi? Ya sendiri. Masya Allah. Dari 3 itu pecah lagi. Pecah 1, ada pecah 2, ada pecah 1. Dan sekarang ini ada Peradi Perjuangan ya. Yang ini yang Hotman Paris. Kalau Hotman itu dari Peradi keluar, kalau nggak salah dia ke Pradin.
Peradin lagi. Peradin. Itu ketuanya. Jadi kalau organisasi di advokat itu sekarang sudah hampir menyentuh 40 organisasi. 40. Hanya yang biasanya terkenal itu di Pradi gitu kan. Sekarang jadi lawyer tuh SH apa memang pastinya. Iya SH. pasti harus SH. Terus kalau di notaris kan magang. Kalau di sama lawyer magang juga 2 tahun. Oh magang juga 2 tahun. 2 tahun sama. Setelah magang daftar di organisasi. Kalau sudah biasanya magang itu ketika dia sudah mengenyam pendidikan khusus profesi advokat, PKPA istilahnya. Itu setelah lulus S1. Setelah S1 harus pendidikan itu. Biasanya hanya 3 bulan. Habis itu baru dia biasanya magang. ujian. Ujian. Itu sambil magang. Enggak, bisa yang advokat baru itu, calon advokat baru itu bisa magang langsung, bisa ya tidak. Nanti setelah lulus biasanya. Setelah lulus baru magang 2 tahun. Magang, ya? Karena magang 2 tahun itu persyaratan dari dia untuk mengambil sumpah. Karena profesi itu kan finishing setelah sumpah. Semua profesi seperti itu. Memang syaratnya 2 tahun ya Pak ya? 2 tahun. 2 tahun. Dan itu harus ditandatangani oleh kantor advokat yang sudah mempunyai kualifikasi. Pada saat magang itu, yang bersangkutan itu setelah magang daftar di organisasinya. Ya boleh. Sambil magang daftar atau boleh. Setelah magang? Boleh. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Oke. Paham. Hanya biasanya kalau tercatat secara utuh keanggotaannya setelah sumpah, akhirnya dia menjadi advokat. Disumpahnya lewat mana Pak? Organisasi lawyer itu bukan? Pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi malah yang nyumpah. Ini yang menjadi problem sekarang kan sebenarnya karena profesi itu independen. Kenapa itu pengadilan? Padahal ini kan memang kalau secara teoritis advokat ini bagian daripada organ yudikatif. Organ yudikatif. Yudikatif itu Mahkamah Agung. Wilayah hukum. Penegakan hukum. Hanya kan karena carut marutnya kayak gini juga. Kalau dulu pernah usul ya disumpah sendiri sebenarnya. Ya sama organisasi. Iya sebenarnya. Kalau saya sih termasuk itu karena disertasi saya terkait dengan kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum. Disertasi saya. Disertasi. Ya. S3-nya. Ya. Termasuk buku-buku saya banyak di masalah advokat tentang sistem. Sebelum kita mendalami tentang advokat lagi, tentang pertanyaan kita mau pengen tahu nih. Ceritanya emang dari kecil kamu sudah niatnya cita-cita jadi lawyer? Kalau saya sih dulu cita-cita jadi tentara. Wow. Iya memang gayanya sudah kelihatan. Rencamplong. Jadi tentara dulu gitu. Awalnya itu. Lihat siapa Pak? Ya karena tentara itu bagi saya sebagai tugas yang mulia gitu, membela tanah air waktu kecil. Padahal bapak saya guru SD kan. Tapi lambat laun itu ya tetap masih bertahan menjadi tentara. Untuk jadi tentara. Bahkan saya menjadi menwa dulu, resimen mahasiswa. Menwa. Ya sekarang malah jadi Dewan Pakar IARMI. Bapak berarti dulu di kampusnya menwa. Menwa. Saya juga ketua Tapak Suci juga. Oh iya, menwa. Ketua BPM juga. Ketua Remaja Masjid juga. Bapak menjelang lulus kan ada menwa yang dari Papua itu. Junior Bapak pasti itu yang dari Papua apa Ambon ya? Ambon banyak sana ya. Ada Papua Pak, itu menwa juga sekarang sudah jadi bupati di Papua sana. Oh itu kan Pak. Oh Bapak kuliah di mana nih? Di Udagama saya. Menwa saya kira menwa Muhammadiyah Malang. Bukan. Kalau di Udagama. Oke. Maka saya itu karena saya organisasi itu ya matang gitu istilahnya. Karena yang pernah menjabat ketua remaja Masjid Sabilillah ini saya pernah. Ketua remaja Masjid Sabilillah. Ya ratu alim lah dikit. Iya. Ya keluar orang Maduranya. Ketua Tapak Suci Widagama. Terus
jadi BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa dulu kan. Sekarang kalau BEM kan sekarang. Sekarang Senat. Sekarang Senat. Badan Eksekutif. Ya. Kalau saya Badan Perwakilan, BPM-nya ya. Sekarang namanya Senat. Senat ya. Itu. Ya banyak lah, termasuk Menwa itu. Yang terkenal justru di Menwa saya dulu. Suaranya banter banget ya Pak ya pasti. Karena ada kata-kata sampai sekarang diingat semua tuh angkatan yang saya ospek. Apa itu Pak? Tak kremus. Tak kremus. Tak kremus ya Pak. Tak kremus itu orang seperti dikerupul, jadi kerupul itu. Jadi karena mahasiswa baru itu takut kalau gitu. Macam-macam tak kremus. Udah tinggi besar, suara gede lagi ada. Itu. Jadi ya termasuk ya kalau di ekstra ya remaja masjid, terus HMI juga ya. HMI sampai di mana Pak? Saya ketua PA dulu, pengkaderan aparat. Ya anggota Pak ya. Komisariat Widagama. Iya enggak. Sampai cabang juga? Oh enggak. Siap. Boleh banget gayanya masih banget tentara. Nah terus kok bisa beralih jadi lawyer gimana sih Pak? Kebetulan kan dari di rumah bapak saya, mbah saya itu di dekatnya kantor polisi, persis berdampingan. Di rumahnya rumah ya di Camplong itu. Saya kok melihat orang pencuri langsung orang carok gitu lah, nggak ada yang dampingi dia. Itu kan dulu kan masih zaman Orde Baru itu kan cari advokat itu kan sama dengan cari jarum gitu. Kalau sekarang kebalikannya, kalau cari advokat sekarang di mana-mana advokat. Di Malang Raya aja sudah mencapai 1.500-an. Jadi itu kebalikannya dulu. Makanya saya tertarik, saya harus jadi advokat. Ya terinspirasi juga dengan film Justice Bow. Di tahun sebelum kuliah itu Pak. Justice Bow itu kan juga terkenal juga. Saya belum tahu itu. Jadi akhirnya saya ya ikut Menwa jadi tentara, sempat juga ikut PK. Jadi SMA lulus SMA Bapak sudah arahnya pokoknya saya lawyer. Jadi antara awalnya dosen. Pokoknya saya kalau nggak jadi tentara jadi dosen karena bapakku guru. Nah, terus kenapa pilih sarjana hukum? Kuliah hukum. Ya itu karena salah satunya pengen membela orang itu. Oh iya. Gitu loh. Tapi belum pingin jadi lawyer waktu itu nggak kepikiran. Masih belum, malah justru di LBH-nya saya dulu itu pengen di LBH itu. Makanya sempat saya di LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum. Di Widagama. Agak lama jadi sekretaris saya. Makanya kalau sampai sekarang menekuni dunia hukum sudah sekitar 28 tahun. Benar-benar anak didikannya Pak Mukti Fajar ya Pak? Ya, kadernya. Kader banget ini. Pak Mukti. Itu. Rektor Widagama Pak Mukti Fajar. Ya, sekarang ketua yayasan. Iya. Kalau dulu kan ikonnya Widagama ya Pak Mukti. Pak Mukti. Widagama itu kalau dulu dibilang kampus hijau. Hijau. Lebih hijau dari UMM. Kan kita merah Pak aslinya. Gitu. Karena adik kakak. Prof Malik itu kan kakaknya Prof Mukti. Ya. Dia rektornya UMM. Sama dia. Menteri Agama dulu. Jadi S1-nya di Widagama, S2-nya di Widagama. S3-nya baru Brawijaya. Oh, Brawijaya. Keren. S3 di Brawijaya. Brawijaya. S2 Widagama. Oke. Ya tidak salah, memang hukum terkenal di Widagama. Prof Mukti. Ya, ikonnya karena semuanya pengajarnya kan dari Brawijaya semua. 90% Brawijaya semua. Golongannya Prof Kusno, Prof Dar gitu-gitu, semuanya hampir semua. 90% orang Brawijaya. Keren. Tapi emang waktu masa kecilnya di Camplong nih ada apa sih kenakalan apa Pak yang pernah Bapak? Kebetulan saya ini termasuk alim. Enggak, sungguhan. Jadi, alim artinya begini. Saya SD ada di pulau, Mas. Karena bapakku tugasnya di pulau. Guru SD di sana. SMP saya di pondok. SMP, SMA Mundok. Pondok Pesantren Nurul Ulum Sampang. Di kota. Tapi saya juga sekolah, Mundok sekolah SMP 3 dan SMA 1.
Jadi kalau dikatakan kenakalan hampir remaja, hampir gak ada saya. Karena lingkungan. Di perguruan tinggi pun juga sama menurut saya. Karena saya akhirnya ibu meninggal di posisi saya semester 3. Semester 3 meninggal, saya kan masuk organisasi itu penuh akhirnya. Jadi nggak pulang di kampus. Itu di Menwa terus itu. Ibu meninggal nggak sempat datang? Ini ya yang sampai mengapa saya sekarang ini masih alhamdulillah diberi kekuatan baca Al-Quran untuk bapak ibu ya. Itu ya minimal 1 juz 1 hari. Ya. Wow. Itu nyempetin pasti ya, pasti Pak ya? Ya. Wah, keren. Aku cuma 1 lembar. Berarti kemana-mana bawa Quran yang kecil ya, Pak? Dia kan di handphone ya. Ada. Sekarang sudah Ya. Kebetulan kan ada amalan yang 7 surat itu kan saya sampai detik ini, mulai dulu sampai ibuku meninggal itu. 90 sampai sekarang. Biasanya nyempat. Kalau dulu malah 2 kali sampai 2 juz. Karena akhirnya ini bisa hafal, lama-lama bisa hafal. Insya Allah banyak hafalnya lah. Banyak hafalnya pasti. Karena orang Pulau itu kan terkenal dengan penghafal, hafid di pulau saya itu. Sampai detik ini ya saya. Karena saya ketika pengambilan baret dulu, jalan kaki dari Malang itu ke Tanggul Banyuwangi, terus jalan kaki sampai ke Puger sampai ke Papuma selama 4 hari 4 malam. Saya posisinya di hutan itu ibuku meninggal. Oh ceritanya begitu. Jadi meninggal, akhirnya saya mengetahui ibu meninggal ketika sudah 3 tahlil. Iya kan dulu nggak ada handphone. Nggak ada. Wah itu yang saya agak kena posisinya mental langsung down saya. Ya. Karena anak tunggal, ibu meninggal, akhirnya ya seperti apa keluarga nggak datang nyari ke sini. Sudah cari ke sana, dari mana saya di hutan? Di hutan, oke, ya benar. Di hutan, jadi nggak sempat gitu. Posisi itulah saya sampai sholat ya, kalau masalah diterima atau tidak tergantung Allah gitu lah. Sampai saya puasa Daud itu, tapi untuk mengganti ibuku yang pada waktu tidak sakit sempat datang. Yang bolong lah istilahnya. Iya. Sholat bisa 4 kali bareng. Duhur 4 kali gitu. Tapi yang 3-nya itu untuk mengkodokkan ibu saya. Mengkodokkan ibu saya. Sampai 1 tahun lebih saya begitu. Konsisten itu. Apa yang Bapak rasakan ketika melakukan konsistensi seperti itu? Karena kita ya kalau saya ya santai-santai saja sekarang gitu loh. Jadi kalau orang katanya memetik buahnya ya buahnya betulan gitu loh. Bapak rasakan ya? Merasakan itu gitu sampai sekarang tidak. Sesuatu yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Ya, konsisten itu. Akhirnya ya apa yang masih ya mudah-mudahan terus gitu. Apa yang saya inginkan oleh Allah masih dikabulkan. Itu. Tagline 1 hari 1 juz. Wow. Bukan jus mangga ya. Jus 1 hari. Itu. Tapi 1 juz itu dibagi 7 surat. Iya. Jadi surat Sejadah, surat Yasin, surat Ad-Dukhan, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mulk, Al-Insan, Al-Buruj. 7 surat. Kalau digabung ini kan lebih 1 juz. Dan itu setiap hari saya kerjakan. Oh surat itu aja? Iya surat itu 7. Oh, saya kira hatam langsung 1 juz. Enggak, 7 itu. 7 itu aja dalam 1 hari? 1 hari. Oh Al-Mulk, Waqi'ah. Iya. Yasin, Sejadah. Ya saya cuma sehari Waqi'ah sama Al-Mulk aja Pak. Subuh Waqi'ah. 7. Bapak 7 lengkap itu ya. Dapat ijazah baru nih Pak. Itu katanya sih. Katanya saya sering di Batu Ampar dulu kan, sering di Sunan Ampel gitu. Mulai SMP memang. Iya. SMP, SMA gitu. Amalan itu katanya insya Allah masalah keduniawian itu tidak pernah surut katanya sih. Amin. Yang ngamalkan itu.
Orang Madura gimana nih? Oke, pada. Biasanya kalau Ayu Al-Waqiah, Al-Mulk, Yasin 3. Tapi kalau yang apa ya, yang masalah keduniawian itu kan sebenarnya kan Yasin dengan Waqiah atau Waqiah dengan Ar-Rahman biasanya. Kalau pingin kaya, ya Ar-Rahman, Waqiah, ya Duha. Nggak perlu ke Gunung Kawi ya teman-teman. Itu aja. Nih bagian Muslim nih. Ini amalan nama dapat ijazah nih langsung Lora atau Gusnya ini. Lora. Ya tapi memang rata-rata orang Madura bisa. Itu memang hebat mah. Ya orang buktikan itu. 41 hari itu. Amalkan itu. Apa yang kamu mau. Nanti kalau kamu nggak dikabulkan oleh Allah, tagih ke saya. Jombang tuh. Coba ayo 7. Waqiah, Sejadah dulu. Sejadah, Yasin, Ad-Duhan, Waqiah, Al-Mulk, Al-Insan, Al-Buruj. Buruj bersama idatil buruj wal yaumil ma'ud wa syahidu masyhud. Masya Allah. Ini kayaknya satu dia bilang gitu, saya lihat dia kemarin sempat Yasin ya di ruangan ngaji ya. Ngaji ya? Ini Riau. Ini pintar. Ada Madura juga kemarin di tes ngaji. Bagus. Tidak akan pernah. Katanya dulu tuh ya, kalau masalah keduniawian ngamalkan itu ya. Itu juga saya lihat yang dilakukan oleh almarhum Prof Ulum. Bapak ingat Prof tahu Pak Prof Ulum? Almarhum. Seangkatan dari dulu aktivitasnya. Setiap kali saya lihat dari dulu sama-sama aktivis ya. Pasti setiap hari dia ngaji dengan Al-Quran kecil itu ngaji. Di situ saya melihat dalam proses itu. Saya juga dulu bawa yang kecil itu kan. Iya. Tapi sekarang udah ada handphone ya. Udah kita ya udah di. Tapi saya biasanya sekarang ini sudah subuh itu sudah sholat subuh ngaji itu. Karena kalau yang lain kalau umpama sunnahnya bagi saya itu Yasin biasanya kalau mari duhur gitu. Makanya kan diupayakan saya diakumulasikan 1 juz 1 hari. Saya percaya ini buat anak muda nih untuk lebih menenangkan. Iya. Iya. Siap, Bapak. Nah, kita masuk lagi nih di bulan Mas. Ini saya sudah nyampur agama nih. Terus Pak, ada mau tanya gini, kamu ada pertanyaan lumayan berat nanti. Boleh. Ayu apa? Ayu. Kalau Ayu tentang netizen. Enggak, Ayu dulu netizen aja. Tentang yang lagi rame. Bapak soal media ngikutin nggak sih? Ngikutin banget. Kasusnya Nikita Mirzani. Lagi hektik soalnya. Heboh banget. Gimana tuh pandangan Bapak? Undang-undang itu memang sebuah undang-undang yang kebanyakan multitafsir menurut saya. Karena saya juga ngajar juga di S1 itu tentang transaksi elektronik itu. Pasal 27, 28 gitu kan. Itu memang kalau nggak hati-hati ya kita terjerat juga masalah pencemaran nama baik dan sebagainya. Ya ini untuk semua anak muda nih. Ya, makanya hati-hati banget gitu kan. Di media sosial itu menjadi persoalan-persoalan yang sebenarnya orang kadang-kadang tidak sengaja gitu kan. Yang akhirnya terjerat kena pencemaran nama baik. Itu yang paling banyak sekarang. Ya seperti ini kan Nikita Mirzani dan banyak juga yang lain. Malang juga banyak juga gitu kan. Terkadang dengan jeratan undang-undang ITE itu. Makanya di dalam permasalahan ITE itu kita bebas, tapi kebebasan itu terbatas. Itu yang harus oleh para jensi gitu kan. Itu harus betul-betul dipikirkan kalau dia mempodcast atau memposting dan macam-macam. Itu jangan sampai postinganmu itu mencemarkan nama baik. Baru saja kemarin saya mensomasi PLT Dinkes Sampang gara-gara ucapannya. Di YouTube banyak itu saya sudah di YouTube itu. Karena saya putra daerah di Pulau Mandangin, dia sudah minta maaf ke Malang ke kantor, minta maaf kalau ada kata-kata
Padahal dia nggak, menurut mereka tidak gitu loh. Tapi kan menurut saya dan orang-orang pulau itu sangat menyakitkan. Karena cerita ini cerita yang tidak berujung dan tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan. Yes. Karena di sana dianggap pembuangan pembuangan orang-orang yang punya penyakit lepra. Kusta. Bilangnya orang pulau. Iya, dia di depan menteri gitu kan melaporkan. Padahal itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka dia bilang, mana buktinya? Saya pengajar sejarah hukum di S2. Kaisa dia. Ya cerita. Karena ceritamu dengan cerita saya yang asli di penduduk pulau itu beda. Justru bukan pembuangan. Dulu ada yang namanya tokoh yang ditokohkan di masyarakat itu namanya Bang Secara yang sekarang dikeramatkan. Itu memang istrinya itu dari Sumeneb itu sakit gitu loh. Untuk mencari pengobatan akhirnya ke pulau itu. Lah itu orang di framingnya seperti itu. Memang ada beberapa yang penyakit lepra, tapi itu bukan pembuangan. Kalau dari yang asli dari cerita leluhur saya, yang lepra itu justru itu karena dia makan pantangan ikan rata-rata. Karena dulu kan orang pelaut, biasanya pelaut itu umpama tenggelam, itu kan sudah mau mati kan, kena tenggelam. Biasanya ada ikan mas yang nolong itu kalau dia mau selamat. Ikan. Nah, ikan itu kadang-kadang itu hiu, tul-tul, kadang-kadang itu ikan tenggiri. Yang paling banyak ikan tenggiri. Nah, biasanya yang ditolong itu leluhurnya mereka ngomong 7 turunan anakku tidak boleh makan ikan ini. Tapi kan keluarga ini kan sudah berkembang banyak biasanya. Iya. Ada yang nggak percaya, coba. Kena. Ya kena wis. Sakit. Melanggar sumpah gitu. Itu. Tapi pada prinsipnya kembali bahwa intinya adalah itu ya ini karena benar saya menangani kasus kan. Iya. Kasusnya Gilang dulu. Gilang Ramadan yang YouTuber. Gilang. Oh, Malang. Oh ya. Kan saya juga yang mengatakan Widagama kampus kecil. Kampus urban. Oh. Kan saya juga yang nangani itu. Saya somasi dia minta maaf itu. Itu teman saya, di YouTube itu. Teman saya Gilang. Kan benar kan itu kan? Iya. Saya itu ke kantor dia minta maaf kan. Kalau tidak sampai kiamat kamu tak kejar. Karena Widagama sebesar itu dikatakan Widagama nggak punya kampus, datanya di YouTube katanya. Kan nggak bener ya, kamu matamu lihat apa enggak di situ gitu. Kamu Widagama besar kayak gini kan. Kita dulu kampus megah. Megah kayak gitu kok nggak punya kampusnya kecil gitu kan menyakitkan mas. Saya sebagai alumni, apalagi sebagai wakil ketua umum ikatan alumni itu dikatakan Widagama kecil itu kan nggak masuk akal lah gitu loh. Apalagi kalau Imam umpama orang yang dulu mahasiswa aja. Percaya apa nggak Widagama itu kampus kecil? Kampusnya 4. Kampus 1 dekatnya Penggadaian, kampus 2 yang megah dekatnya dekatnya BCA itu. Yang kampus 3 tambah besar lagi ya, Taman Borobudur. Kampus 4 yang perumahan. Betul. Nah itu kecil itu nggak masuk akal mas tahu. Nah, itu aja dia minta maaf. Jen ini kasih kan, tahu. Dulu kampus yang paling gede dulu tuh zaman sebelum Muhammadiyah malah itu Widagama, Unmer, ABM. Yang banyak yang ABM itu banyak orang cantik di sana. Mahasiswa cantik di sana. Jangan dulu gitu. Itu. Ya akhirnya ya kembali kepada ITE tadi. Itu kan hanya Gilang minta maaf secara live itu. Jadi intinya hati-hati kita hati-hati gitu loh, karena undang-undang ITE ini orang kadang-kadang nggak nyadari ini bener apa enggak gitu loh. Jangan sampai tipsnya gimana? Tipsnya itu jangan sampai postinganmu itu mencemarkan, merendahkan martabat dari orang. Intinya. Satu itu, yang kedua kalaupun ini banyak anak muda nih kebanyakan kalau berantem dikit kan zaman dulu kita berantem di offline ya berantem tapi tidak terekspos. Ini zaman sekarang kan berantem upload di
media sosial kayak Iya, ya itu kan kena juga. Sekarang ada di kantor Polres itu ada juga. Kebetulan saya kemarin sebenarnya mau jadi saya itu multi talenta, makanya saya itu dalam masalah keduniawian insya Allah tuh udah aman gitu. Kalau mau jadi saksi ahli terkait dengan masalah ITE yang sekarang ya itu barusan itu antar teman melalui medsos saling singgungan, kata-katanya anjing macam-macam. Ini diproses sekarang. Nah, ini pelajaran juga Pak. Tipsnya itu apa? Jangan nyebut nama juga. Nama, itu satu kan ya. Satu itu, jangan nyebut nama. Kalaupun sudah terlanjur dia sakit hati, jangan nyebut nama. Nyebut nama. Jangan. Itu tipsnya. Oke. Kalau terlanjur langsung dihapus. Jangan sampai melebihi 24 jam. Terus yang kedua, kadang kita tidak tidak menyebar entah video apapun itu. Tapi ada orang lain yang menyebar. Itu, ya kan yang kena yang menyebarkan. Kalau yang melakukan di video itu, talent yang di film itu tidak? Enggak. Kalau dia hanya untuk pribadi. Ya. Itu. Tapi kalau diperjualbelikan jadi bisnis? Ya kena. Yang kena itu orang itu. Ya, kalau yang mantan Kapolres itu. Kalau talentnya untuk jual beli ya memang kena juga. Kena. Ya kalau mantan Kapolres yang kena sekarang NTT itu. Oh iya. Kena juga. Iya. Yang dijual ke luar itu Iya. Itu yang polisi lah, nggak Kapolres atau bukan gitu lah. Jadi yang sama jenis lagi ya Pak? Enggak, yang dengan di bawah umur malah. Oh iya pedofil, sorry. Ya yang di NTT kalau nggak salah. Di Flores sana. Jawa temannya. Itu. Ya kebetulan saya kan agak nguasai itu karena ngajar S1. Oh. Itu. Jadi keresahan Bapak apa tentang anak muda zaman sekarang dengan terkait hubungan dengan undang-undang ITE sebaiknya bagaimana menurut? Dan sosial media tentunya. Sosial media. Jadi harus lebih ekstra hati-hati gitu. Ekstra hati-hati. Intinya bahwa sebelum diposting atau disebarkan itu tulisan atau video ini nyinggung orang apa enggak? Kalau nyinggung orang umpama seperti tadi jangan sampai nyebut nama. Kalau mau sengaja nyinggung orang pun jangan sebut nama. Malah mendingan kan di status saya. Kalau dia melihat ngapain nggak mau lihat? Kalau nyinggung aparat? Kalau pejabat publik memang harus diawasi. Kalau pejabat publik umpama polisi kok seperti ini, kejaksaan seperti ini. Itu gimana Pak? Nah, kalau selama itu fungsi pengawasan dari masyarakat nggak ada masalah. Oke. Kan nggak mungkin nyebut nama lah seperti itu. Dan tentunya dengan kasusnya Pak Jokowi tentang ijazah itu juga it's okay ya Pak. Sama kalau ya itu kan multi tafsir menurut saya kan. Artinya ada yang mengatakan Pak Jokowi itu sekarang pejabat sipil, tapi karena sekarang masuk di komisaris kan ya, yang Danantara. Itu bagian daripada pejabat publik. Tapi kalau saya lihat ya dari beberapa podcast gitu kan, komentar-komentar kan orang-orang itu ingin minta pertanggungjawaban ketika dia jadi presiden. Sebenarnya itu gitu kan. Sebenarnya kan kamu itu jadi presidenku dulu. Ini ada yang mau dipertanyakan terkait dengan ijazah. Gitu. Tapi sebenarnya perlu nggak sih Pak? Ya ini kan haknya daripada orang gitu kan. Tapi ada saluran-saluran yang benar gitu loh. Ada juga kalau kita juga diberi kebebasan berpendapat umpama. Ya boleh-boleh saja berpendapat itu, apalagi dia katanya peneliti umpama. Ya silakan aja gitu. Tapi saluran-saluran itulah yang harus dikontrol gitu kan. Jangan sampai menjadi hujatan yang liar umpama gitu, sampai kepada pribadi umpama itu jangan. Kalau umpama mempertanyakan dia sebagai pejabat publik boleh-boleh saja kalau menurut saya. Secara perdata atau pidana menurut Pak? Kalau saya ya pidana bisa, perdata bisa kalau menurut saya. Dan maksudnya gini, yang ketika seseorang meminta untuk membuktikan bagi jasa. Itu kalau perdata itu memang ada asas. Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan.
Tapi kalau masuk ke situ memang langsung mati orang kalau tidak mempunyai bukti. Itu. Makanya diperlukan adanya pidana itu. Pidana itu apa? Karena dalam konteks perdata dan pidana kebenarannya berbeda. Gimana pidananya? Kalau dalam pidana itu mencari yang namanya kebenaran material. Material. Kalau perdata mencari kebenaran formal. Bedanya apa, Pak? Tanya. Kalau formal ya formalitas. Kalau memang kamu membuktikan, kamu ini itu HP-ku umpama. Nah itu HP-ku umpama, itu HP-mu, itu HP-ku umpama. Ya buktikan bahwa itu HP-mu, itu kan kebenaran formal. Itu apa perdata? Itu perdata. Kebenaran formal. Tapi kalau pidana material, makanya kalau material bisa menelusuri keabsahan dan sebagainya. Termasuk ngelabkan, itu kan untuk mencari kebenaran material, benar-benar kebenaran. Tapi kalau perdata formal ya formalitas itu formalnya itu umpama akta ya hanya akta. Kalau kamu umpama HP ini, kalau secara perdata HP ini bisa HP ini jangan HP ini kalau secara perdata ini milik saya. Karena saya sudah benda bergerak dipegang saya. Dipegang Bapak. Oke. Kalau pidana tidak. Kamu dari mana ini? Iya. Kamu mana buktinya kamu milih? Gambaran anunya lah secara parsialnya. Kalau perdata kalau masalah utang piutang ya gitu ya Pak. Iya, utang Jadi ya udah saya bisanya balik per hari saya bayar Rp50, Rp100. Ya suka-sukanya dia. Nah sebenarnya tidak suka-sukanya dia. Dalam tanda kutip. Ya tanda kutip. Hanya ada batasan-batasan yang tidak kalau perdata itu melampaui kewenangannya dia. Jadi maksudnya gini, utang piutang nih ternyata cek bohong. Nah, kalau cek bohong ya pidana. Jadi kadang-kadang gini, antara perdata pidana orang-orang kadang-kadang mengeneralisir. Umpama orang nipu umpama, menggelapkan HP-nya orang gitu loh. Terus kayak gini tuh umpama. Ini kalau saya dibawa terus, ini bukan mencuri, menggelapkan, tak pinjem umpama, tak pinjem ya. Terus diambil, itu penggelapan. Orang pelaku itu kan dihukum, bukan berarti hukumannya selesai. Perdatanya bisa digugat lagi dia secara keperdataan. Apa gugatnya perdataannya? Perbuatan melawan hukum, PMH. Ya sama dengan Mas Imam tadi katakan bahwa contoh orang utang piutang utang piutang itu bukan secara otomatis 100% menjadi perdata, tidak juga. Bisa juga pidana, contoh ini contoh. Orang utang duit terus memberi penghasilan 40% setiap bulan. Masuk akal apa enggak? Susah. Nggak masuk akal kan menurut saya 40%. Iya, berat. Dengan fix. Jadi tidak turun nggak naik. Itu nggak masuk akal. Iya betul. Kalau 10%, 15% silakan aja. Tapi fluktuatif kan. Iya. Tapi kalau sudah fix 40% sudah ada unsur mau menipu dia, menggerakkan hatinya orang memberikan uang kepadanya. Tapi kalau ada persetujuan di awal Pak sudah sama tanda tangan saja. materai. Sama saja. Itu kan untuk menggerakkan orang untuk memberikan duit itu. Awalnya mensrea namanya. Udah ada niat jahatnya. Niat jahatnya mensreanya. Itu istilah hukumnya mensrea. Saya pikir kalau memang sudah ada persetujuan dua belah pihak ya nggak bisa pasal 3. Bukannya hukum itu hitam dan putih bagi dia menurut Mas Imam. Kan yang penting sudah ada tanda tangan di awal. Nggak bisa 1320 tentang KUH Perdata. Tentang sahnya perjanjian kan ada 4. Ada sepakat, ada cakap, ada hal tertentu, objek, ada kausa halal. Sepakat ini kan bebas dari tekanan.
Bisa aja dia dalam pressure itu kan diyakinkan, dipengaruhi. Oke. Gitu. Umpama cakap ya jelas lah kalau sudah dewasa gitu kan. Umpama hal tertentu objeknya ada apa enggak? Kan ada juga orang perjanjian objeknya enggak ada tapi perjanjiannya dilakukan. Yang keempat kausa halal. Kausa halal itu barangnya halal apa enggak yang diperjanjikan. Umpama saya jual beli narkoba, ya itu sudah batal demi hukum karena kausanya udah nggak kausa halal. Jadi mending nggak usah dibawa ke ranah hukum lebih baik ya Pak? Kalau memang kalau yang haram gitu ya? Iya. Kan banyak juga sekarang kasus-kasus perjanjian tapi ujung-ujungnya ke pidana. Iya. Banyak seperti orang properti umpama kan menjual rumahnya sudah jadi, sertifikatnya nggak ada, tapi uangnya udah diambil. Oke. Tapi kalau case-nya seperti ini Pak, contoh misal saya meminjamkan uang ke pacar saya, yang akhirnya tidak dikembalikan. Ya itu yang paling banyak. Dia curhat. Enggak banyak itu. Saya tangani banyak kasus itu. Itu. Ya karena kalau orang cinta ini kan buta. Iya. Kita nggak ngerti hipnotis kayaknya Pak. Dihipnotis kena cinta itu. Hipnotisnya cinta. Diberikan semua, setelah itu ya tergantung akad kalau menurut saya. Nah, kalau si yang itu cowok umpamanya diperdatain, dia bisa kan bilang ya udah saya karena nggak punya pekerjaan saya bisa berganti rugi per hari Rp50 atau per bulan 20.000 rupiah. Bisa, kan? bisa. Kalau memang dia tidak ada aset. Gitu. Kalau dia tidak ada aset. Iya. Kalau ada aset? Kalau aset ya asetnya aja disita. Ya iya. Tapi kalau uangnya dibuat transaksi haram tadi itu tadi Pak, misalkan ya itu sudah batal demi hukum. Oke. Kan sudah nggak kausanya nggak halal sudah. Iya. Jadi kalau umpama transaksi ya kita batalkan secara sepihak ya nggak ada masalah. Sudah kausanya tidak halal. Berarti yang pemain si cewek itu nggak bisa nuntut laki-laki, ternyata uangnya dipakai dipinjam buat beli narkoba. Nah, ini yang menjadi masalah kalau masalah percintaan. Jadi kalau kasus sudah menyinggung percintaan itu yang agak rumit. Agak rumit. Iya. Karena antara hukum dengan hati masalahnya. Iya. Karena kadang-kadang karena pacaran umpama nggak ada transaksional. Diberi ya. Nama orang diberi ya dia diambil. Kecuali sudah ada kesepakatan saya pinjam ya. Nah, ini kan sudah ada akadnya. Iya. Kalau sudah ada akad pinjam kembalikan. Iya, tapi kan akad itu tidak bisa maksudnya nggak ada wujudnya Pak. Ya itu harus bisa membuktikan gitu. Karena wujud itu bukan hanya dalam konteks keperdataan. Perjanjian itu bukan hanya perjanjian secara tertulis. Secara lisan pun bisa. Oh iya? Bisa. Kan sah juga. Hanya ada apa nggak temenmu yang saksinya atau rekaman atau apa? Iya. Jadi bagi yang berpacaran, kalau niatnya ngasih ikhlas ngasih. Kalau niatnya meminjamkan harus dibuat bukti, surat atau pakai rekaman. Nah, yang repotnya kan gitu. Kalau suruh dibuat surat langsung diputus itu menjadi masalahnya di situ. Masalahnya. Karena saya juga banyak juga kasus yang ya nggak sampai ke ranah hukum sih. Nyerempet gitu ya harus selesaikan secara adat dong. Secara adat. Ya kan gitu Mas Imam ya. Atau nggak usah ribetin hukum ya. Kalau kayak gitu tuh. Nanti kalau umpama pacarnya dianggap penipuan di penjara nggak tega. Iya, betul. Malah saya nanti diputus. Nah, saya kan kalau sudah menghadapi kayak gitu selesaikan secara adat. Tapi ngobrol soal kepenegakan hukum di Indonesia ini Pak, kemarin saya baca di ini kasus tentang judol. Tentang judol di situ tertulis Volkatif, kayaknya di akun Volkatif sudah ayo cek. Ada anak IT yang meretas akun judol, yang di penjara yang meretas anak IT-nya, gitu. Berarti kan ada yang 5 orang itu. Ya. Kausa halal tadi ada hubungannya gimana? Kalau itu tuh memang kalau orang secara
menilai ya secara parsial, maka orang loh ini kok yang meretas kok yang dihukum, bandarin di Nah, itu kan pertanyaan yang substansinya di situ. Kok bandar lapor gitu kan. Memang dalam pidana itu ada delik. Ada delik formil, ada delik aduan. Kalau delik formil itu nggak usah. Tidak usah ada yang lapor, polisi bertindak sendiri. Sama dengan orang umpama contoh kecelakaan umpama. Apa harus ada yang lapor? Enggak ya, kalau polisi bertindak dia sebagai, makanya ada delik namanya delik formil, ada delik aduan. Kalau delik aduan polisi tidak akan bertindak kalau tidak aduan, kalau tidak ada aduan dari. Artinya kasus yang berarti maksudnya Bapak, artinya kasus yang tadi itu karena ada delik aduan, jadi maka polisi bertindak. Maksudnya ada. Kalau di formil. Kalau delik formil, kalau yang tadi itu yang melapor kok, yang ngadu kok seakan-akan bandar kan gitu kan. Padahal itu kan delik formil. Kalau formil ya selama itu di siber umpama ada peretasan macam-macam ya sebenarnya kalau menurut saya ya semuanya tangkapan gitu. Kalau memang ada yang meretas kan berarti yang retas terkait yang retas yang diretas ini kan berarti ada akun kan, akunnya mereka yang anggaplah bandar gitu kan. Kan sebenarnya kan bandar yang harusnya yang dicari juga. Iya. Saya yakin polisi cari. Saya yakin. Hanya begini, terkait dengan judol ini, saya ini kan juga banyak mahasiswa yang dari kepolisian juga, gitu. Ngajar S1, S2 itu. Itu memang terkait banyak juga masalah tesis terkait itu. Yang agak susah ini masalahnya operator. Operatornya judol itu kebanyakan di luar. Iya. Itu yang agak susah. Thailand, Kamboja, Vietnam, itu yang jadi agak masalah, yang jadi persoalan. Nah, kenapa nggak di non-stop aja, di off-kan aja Pak situs-situsnya dari pihak? Ya, kan kalau di stop ya di stop itu. Katanya berapa ribu? 1000 situs mati, itu kemarin 10.000 muncul baru. Nah itu orang-orang yang di belakang ini. Itu. Jadi enggak, maksudnya berarti itu delik formil yang kasus yang di Jogja. Polisi. Jadi ada usaha pengaduan, ada aduan masyarakat. Tidak ada aduan, polisi sendiri melakukan penyelidikan karena biasanya ada informasi dari biasanya. Karena dia tidak usah datang. Karena dia meretas. Kan meretas. Biasanya. Tapi dia juga akan nanti sikap itu. Kalau memang itu nanti memang ada pidananya, ada hubungannya, kausalitasnya, itu maka dia akan dikejar, pasti dikejar. Itu. Cuman hebohnya di media itu, loh ini kok yang meretas, yang tangkap duluan gitu loh. Kayak kasus kakek-kakek atau nenek-nenek yang tukang ini ngambil mangga atau apa gitu ya di penjara. Kan singkong ya, kadang-kadang lihat gitu. Memang kalau kita bicara hukum, ada asas namanya equality before the law. Equality before the law. Equality before the law. Kedudukan yang sama di depan hukum. Iya. Jadi sebenarnya manusia di hadapan hukum itu sama. Enggak tua, enggak kecil, enggak sama sebenarnya. Adil ya. Makanya itu ada namanya keadilan gitu loh, formil. Berkembanglah sekarang namanya keadilan substansi. Artinya ya tadi katanya Mas Ima, orang tua kok dihukum, itu keadaan substantif. Jadi ada wise dari hakim ketika ya. Masa orang kayak gini ya kan sama mencuri kan bukan untuk kekayaan, dia untuk makan daripada mati. Ya, itu sudah bergeser keadilan yang dari formil ke substansi. Maka hakim jangan buta, tapi jangan buta terus gitu. Harus ada empati hati yang ada keadilan yang namanya keadilan substantif. Itu yang sering dibahas sama
Prof Mahfud ya. Ya, memang dia anunya Prof Mahfud itu. PR-nya untuk kita berbicara tentang keadilan substansi. Nggak tegaan. Nah ini mulai agak sedikit isi juga ternyata Ayu ya. Keren ya. Kata gue. Keren ya. Kita tutup yang terakhir. The Doctor. Keresahan Bapak secara tadi saya di awal tadi saya lihat sudah ada bahasa carut marut terhadap hukum di Indonesia. Ya. Ada teori legal system yang yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Itu ada 3 hal dalam membenahi itu semua. Ada 3 hal yang harus dibenahi. Yang pertama yaitu terkait dengan substansi hukum. Yang kedua kultur hukum. Yang ketiga adalah struktur. Atau dibalik kadang-kadang substansi, struktur dan kultur. Kalau kita bicara substansi maka kita harus bicara masalah hukumnya, normanya. Makanya jangan sampai undang-undang yang digedok oleh DPR bersama pemerintah itu betul-betul undang-undang yang harus menurut saya memenuhi tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Itu. Jadi undang-undang itu mulai lawmaking proses sampai diundangkan betul-betul mencerminkan adanya di situ ada keadilan, ada kepastian, ada kemanfaatan. Itu yang harus jangan sampai undang-undang multitafsir, Bang. Karena kalau sudah undang-undang multitafsir gampang sekali Anda mengkriminalisasi. Karena multitafsir dan itu tidak disalahkan namanya multitafsir. Maka dihindari undang-undang seperti itu. Betul-betul dikaji dalam pembuatannya undang-undang yang betul-betul ideal. Karena kita itu masuk sistem hukum Eropa kontinental. Yang kedua, struktur. Struktur itu kalau istilah sekarang itu adalah APH, aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, hakim, pengacara. Maka ini harus betul-betul orang yang betul-betul untuk menegakkan hukum. Jangan sampai menjadi bagian kebobrokan hukum. Makanya kalau saya di sana itu no suap, no sogok. Jadi jangan sampai mempraktekkan suap menyuap. Itu. Faktanya ada, tapi saya sampai detik ini alhamdulillah masih suci gitu. Amin. Gitu. Karena di sana kalau di kantor saya akan diberi itu yang namanya kaos setiap klien itu di sini namanya The Dr. Solihuddin, profesional lawyer. Di sini itu tagline saya adalah najis memenangkan perkara dengan cara nyogok. Asik. Keren. Itu. Jadi kalau sudah saya nangani ya sudah, jangan berpikir sogok menyogok. Dan itu sudah jadi yang tadi, yang ketiga. Yang kedua struktur. Karena saya kan sebagai aparat penegak hukum, salah satu pelaku. Jangan kita masuk dalam bagian kebobrokan itu. Faktanya sudah lumayan. Faktanya yang ada, tapi kita harus berbenah diri. Kalau bukan dari kita, dari siapa? Mengandalkan orang. Dari dirimu aja nggak bisa. Maka kita harus sudah memulai gitu kan. Ya mohon maaf di dokter ya. Untuk yang poin kedua tadi karena ini bukan sudah menjadi pemahaman bersama dari anak zaman sekarang. Iya sekarang. Makanya saya mengatakan tidak semuanya itu sistem ini rusak. Polisi yang baik juga banyak masih, jaksa yang baik juga banyak, hakim yang baik juga banyak, juga lawyer yang baik juga banyak. Dan itu
kalau menurut saya di antara yang lebih banyak. Yang lebih banyak. Biasanya kalau kata netizen itu hanya oknum, tapi oknumnya kebanyakan. Ya oknum ya, karena yang paling aman memang oknum gitu. Maka saya mengatakan sekali lagi, saya selalu mengatakan bahwa kebenaran dan kejujuran akan mencari jalannya sendiri. Ketika kita konsisten terhadap umpama tidak ada suap menyuap, maka Allah akan memberi jalan untuk kemenangan itu. Ketika kita membela orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak diperlakukan adil. Ya. Itu. Apa di tengah media sosial yang insya Allah sudah cukup ya, Pak. Soalnya saya nonton Kopi Joni, punya banyak sekali, Hotman punya banyak sekali masalah-masalah hukum yang banyak. Karena hukum ini kan kehidupan. Tapi maksudnya tidak berkeadilan. Yang poin kedua tadi masih banyak permainan. Ya banyak. Maka saya katakan, maka adalah itu media juga kan, masyarakat, LSM, pengacara juga saling mengingatkan kalau menurut saya. Dan YouTube ini juga kita saling mengingatkan. Dalam konteks mengingatkan kan, apalagi Jumat Berkah ini. Amin. Yang terakhir Pak belum dijelaskan. Yang ketiga adalah kultur. Masyarakat. Nah, masyarakat ini kadang-kadang juga gitu loh yang memulai gitu. Jadi bukan hakimnya itu baik, polisinya baik, lawyernya juga. Kadang-kadang masyarakat malah yang ngajar. Yang untuk tidak baik itu tadi. Tapi kita harus kalau memang kamu mau bermain ya silahkan aja gitu. Jangan ngajak-ngajak dalam ketidakbaikan kan gitu. Itu. Makanya saya selalu mengatakan bahwa ya sudahlah, bagaimanapun juga kita mempunyai negara yang menginginkan negara ini adil, pasti, manfaat tentang keberlakuan hukum itu. Sehingga ke depan orang-orang selalu terlindungi oleh hukum. Jangan sampai hukum itu malah menyebabkan orang takut. Ya betul. Itu. Ya kebanyakan gitu pada akhirnya kadang-kadang. Kadang-kadang kan itu orang-orang. Makanya hukum itu dijadikan sebagai tempat berlindung sebenarnya. Sekarang udah kadang-kadang masyarakat bawah apalagi udah takut, aduh nanti duit lagi dan duit lagi. Ya itu memang yang dirasakan gitu loh, dirasakan masyarakat. Maka kalau sudah kayak semacam itu tuh, maka kita juga harus berani untuk tidak duit lagi gitu. Itu. Sehingga apa? Sehingga nanti bagaimana penegakan hukum ke depan itu betul-betul penegak hukum yang substansi, keadilan yang substansi. Ya, keadilan substansi itu bisa tercapai. Oke. Terakhir Pak, tapi jawabnya singkat aja. LMKN mainkan lagu kebangsaan Indonesia Raja wajib bayar royalti. Oh, ngikutin nggak Pak ya? Tentang royalti ini. Itu kan menjadi perdebatan. Nah, perdebatan itu saya kira di dalam alam demokrasi itu sah-sah saja. Ya karena juga kita juga tidak memungkiri ya, pencipta lagu ini kan dengan karyanya harus dihargai. Hanya kalau sudah sifatnya digeneralisir itu kurang baik juga kalau menurut saya. Maka yang harus royalti itu yang bagaimana? Harus ada kriteria. Kalau orang nyanyi ngamen royalti nggak dibayar dengan orang yang ada di sekitarnya, mau gimana? Iya. Makanya kan saya lihat di YouTube itu sekarang pengamen malah nggak nyanyi. A B C D E F G I. Itu akhirnya itu kan sebenarnya itu kan bahwa royalti jangan sifatnya digeneralisir orang menyanyi. Sempat pelajari aturan main tentang, karena tidak semua lawyer, karena itu ada undang-undangnya sendiri. Ada undang-undangnya sendiri. Tidak semua harus dihafal sama. Ada yang nitip pertanyaan tadi. Jadi kalau nanti tanggal 17 kita nggak bisa nyanyi kebangsaan, jangan disalahkan. Nyanyi lagu One Piece aja, One Piece. Gen Z itu memang ya luar biasa. Iya. Keren banget Pak Dr. Solahuddin SH. Saya tutup dengan nama Solahuddin itu, tahu nggak siapa Solahuddin? Mohon maaf izin pakai nama. Solahuddin itu Al-Ayyubi. Al-Ayyubi.
Tahu nggak? Tahu siapa Pak? Nah, Saladin itu waktu terakhir kali perang salib yang terakhir kayaknya yang terakhir itu dimenangkan oleh, di mana dipimpin oleh Salahuddin. Sampai di Roma kaget. Mereka panggilnya makanya ada namanya Saladin. Kalau di Muslim bilang Salahuddin, orang mereka sebelah bilang Saladin. Makanya ada nama Saladin itu. Sampai pingsan Roma dengar sebaik itu si Saladin ketika menang perang, musuh-musuhnya tidak dianiaya, tapi suruh dipulangkan dengan baik-baik. Begitu. Masya Allah. Insya Allah itu sampai ke beliau. Amin. Ya. Apa tagline-nya tadi Pak? Najis. Hukumnya menang perkara. Dengan cara nyogok. Tuh. Najis hukumnya menang perkara dengan cara nyogok. Itu. Ini tagline juga nanti tulis nih. Tas lawyer 1 juz per hari gitu. Banyak manfaatnya ini podcast kali ini. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mas Imam. Sukses lu, sehat selalu buat Amin. The Dokter Senior. Mungkin Ayu, saya Imam. Saya Ayu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Victorious semuanya. Amin. Salam sukses luar biasa. Thank you.